Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara Misbah Doa dan kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Iya, shalom buat semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Saya percaya kabar kita luar biasa karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Engkau yang Tuhan, Engkau Tuhan yang terus menuntun kami. Engkau Tuhan yang terus memelihara hidup kami. Bahkan apapun keadaan kami hari ini, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang melakukan segala perkara yang terbaik atas hidup kami. Kami bawa korban syukur kami malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai penyembahan kami, sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku lebih lagi katakan pada Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur, kami bersyukur. Oh, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Apapun keadaan kita hari ini, mari bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab dengan mengucap syukur itu artinya kita mempercayai akan hidup pada kedaulatan Tuhan. Dengan bersyukur itu artinya kita percaya bahwa Tuhan itu melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Syukur bagimu Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Lebih lagi kami bersyukur Tuhan. Yes Lord, syukur Tuhan. Kami mau bersyukur atas hidup kami, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas rahmat-Mu Bapa. Bahkan sekalipun Tuhan doa-doa kami belum dijawab, kami mau bersyukur. Bahkan sekalipun masalah kami belum menemukan jalan keluar, kami memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami memilih untuk berkata Engkau baik Tuhan. Kami memilih untuk berkata bahwa Tuhan luar biasa bagi hidup kami. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun, bahkan mungkin sekalipun Engkau belum menolong kami, kami tak mau berkata Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Ini ungkapan hati dan iman kami bagi-Mu Yesus. Kami mau tetap bersyukur. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Lebih lagi saudara, nyatakan iman kita pada Tuhan malam ini. Sekalipun Tuhan Engkau belum menjawab doa-doa kami Tuhan, bahkan sekalipun Engkau belum melepaskan kami dari masalah persoalan kami, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun Tuhan. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti
Bahkan sekalipun mungkin hari-hari ini kami sedang ada dalam pergumulan yang berat, menghadapi tantangan hidup, menghadapi sakit penyakit, kami tetap mau bilang, Tuhan, kami tetap akan menyembah-Mu. Engkau tidak akan pernah tergantikan oleh apapun juga, karena Engkaulah jaminan kekekalan dalam hidup kami, Tuhan. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami tak mau bilang Tuhan baik buat kami, Engkau ajaib buat kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan. Itu jauh melebihi segala-galanya. Itu jauh daripada sekedar jawaban-jawaban yang kami butuhkan hari-hari ini. Engkau telah memberikan pada kami keselamatan kekal. Ajar kami Tuhan untuk mencintai-Mu dengan sungguh-sungguh. Bukan karena mujizat-Mu, tapi karena pribadi-Mu Tuhan. Mari lebih lagi angkat tangan-Mu pada Tuhan, saudara. Katakan komitmen kita. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskan. Amin Tuhan Yesus. Namun kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan. Sekalipun Engkau belum menjawab doa-doa kami, bahkan sekalipun kami belum dilepaskan dari masalah, persoalan dan beban yang berat, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, yes Lord, amin. Kekuatan kami, haleluya. Sebab kami tahu penderitaan ringan yang sekarang ini sedang kami hadapi tidak akan melampaui kemuliaan kekal yang Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu yang setia dan terus berharap kepada-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami terus dekat, melekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau bahkan sampai akhir kami menutup mata kami, sekalipun kami belum melihat pertolongan Tuhan itu, kami mau tetap percaya kepada Engkau Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
namun hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Walau ku tak berharap dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, walau ku tak dapat seringkali persoalan Tuhan yang begitu berat membuat kami tidak lagi dapat melihat, bahkan berharap, rasanya sulit Tuhan. Namun kami mau tetap memandang kepada Tuhan. Apapun keadaan di hidup kami, Engkau yang menuntun kami ke dalam segala jalan kebenaran-Mu Tuhan. Ya, amin. Sekalipun rasanya tidak mungkin apa yang terjadi pada hidup kami, namun kami mau tetap percaya. Yes Lord Jesus, amin. Kau ada sekali lagi saudara dengan iman katakan pada Tuhan, oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Kami tahu Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Sekalipun mungkin kami belum bisa merasakannya. Karena persoalan masalah yang begitu berat yang kami hadapi. Cukup bagi kami tahu dengan iman bahwa Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami terus mau memandang hanya kepadamu Bapa. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, karena firman-Mu lah yang sanggup mengubah hidup kami, sanggup mengubah keadaan kami. Kami membuka hati kami Tuhan, menerima berkat dan anugerah-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, dan sebelum melanjutkan kita akan mendengarkan satu kesaksian dulu. Ya, malam Ibu Debbie, saya seorang IRT yang tinggal di Amerika, Colorado Spring. Saya mau bersaksi mengenai kebesaran Tuhan, kasih Tuhan Yesus dalam hidup saya. Pada hari Senin lalu, seperti biasa saya bekerja dan saya mengangkat es batu ke tempatnya karena saya bekerja di sebuah restoran. Tanpa sengaja tangan saya salah angkat dan mengakibatkan tangan saya seperti bergeser engkel di pundak saya. Aduh. Sekitar jam 4 sore saya sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit di tangan saya karena untuk digerakkan saja atau diangkat sudah tidak bisa. Jadi saya melayani pembeli dengan tangan kiri sambil saya terus berdoa. Singkat cerita, saya menelpon suami saya yang bekerja di rumah. Saya menangis sejadi-jadinya sambil berdoa
dan sambil menangis. Dan suami saya bilang, kamu pulang saja, kita ke emergensi. Saya bilang saya nggak ada penggantinya. Setelah jam 7 malam saya pulang. Suami saya memberikan obat, saya pun tidur walau masih sakit. Paginya seperti biasa kami bangun mau mesbah doa, karena di Amerika saudara, jadi mereka ikut mesbah doanya pagi ya. Waktunya berbeda. Ya, kami mau ikut mesbah doa, ternyata terlambat. Jadi kami bisa ikut yang live. Yang live. Ya, pada saat penyembahan saya bernyanyi lagu Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Kurasakan kuasa yang tak terbatas. Di situ dengan iman saya sambil bernyanyi, Bu, saya coba bantu angkat tangan kanan saya yang tidak bisa digerakkan. Saya bantu angkat dengan tangan saya yang kiri. Iya, jadi saudara ya, kemarin ibu ini juga dia cerita bahwa sampai dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas ya apa-apa, karena dia mandi pun suami yang memandikan, memakaiin baju ya, saking tangannya itu sudah kesakitan karena yang namanya engsel pundak itu bergeser itu, aduh, kita bisa bayangkan sakitnya apa ya. Tetapi ketika dia ikut pujian kemarin malam ya, pada saat penyembahan dia ikut bernyanyi ya lagu Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Disitulah iman saya, Bu, saya angkat sambil saya coba bernyanyi terus, dan saya bantu mengangkat tangan kiri saya dengan tangan kanan ya. Digerakkan, saya bantu tangan kiri saya. Selama saya bernyanyi saya berdoa, Tuhan, tangan ini aku pakai untuk menyembah-Mu loh Tuhan, tolong sembuhkan aku. Dan aku akan pakai untuk bekerja juga. Dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Saat itu juga seperti ada topangan tangan ya, seperti ada topang tangan kanan saya ada yang menopang dan seluruh kening saya berkeringat. Saya merasakan Roh Kudus ada di tempat kami berdoa. Terus saya angkat tangan saya yang sakit. Saya lepaskan tangan kiri saya seperti ada kuasa yang menjamah tangan saya. Saya menangis dan berteriak kepada suami saya. Saya bilang, God has healed my hand. Ya, Tuhan menyembuhkan tangan saya. Lihat tangan kiri saya tidak sakit lagi. Dia bilang tidak butuh bantuan lagi. Dia mengangkat tangan kirinya saudara. Seketika itu juga suami saya tumpang tangan ke atas saya. Dan kami berdua menangis sejadi-jadinya. Dari kesaksian ini saya mau bilang kita pun bisa menyembuhkan diri kita jikalau kita sakit bersama dengan Tuhan yang ajaib. Asal kita sungguh-sungguh undang Tuhan dan benar-benar menyembah dan memuji karena kita punya Tuhan yang hidup. Terima kasih buat Tuhanku Yesus Kristus yang sudah menyembuhkan saya. Terima kasih juga karena Tuhan mengirimkan Ibu Debbie beserta keluarga yang sudah setia melayani. Semoga Ibu tetap sehat, Tuhan memberkati. Saudara, saya mendengarkan kesaksian juga dari ibu ini. Dia bercerita suaminya itu orang bule saudara. Tetapi sejak mendengarkan khotbah-khotbah saya, ya bayangkan dia mendengar khotbah saya sambil pakai Google Translate. Ya, dan sampai pendetanya juga bilang baru kali ini ada orang bule itu ya dengar khotbah Indonesia dan diterjemahkan ke Google Translate, sampai dibela-belain. Tapi dia berkata ya bahkan sejak mengikuti mesbah doa, mesbah syukur dan semua khotbah-khotbah ya mereka bertumbuh. Dia berkata saya sekarang cinta Tuhan, Bu. Kami tiap hari berdoa bersama mesbah doa, karena kalau kita di sini malam mereka di sana pagi. Setiap pagi mereka mesbah doa, ikut mesbah syukur saudara ya. Dan dia berkata yang luar biasa, suaminya sekarang bertobat sungguh-sungguh tiap hari dengerin khotbah. Dan makanya kemarin ketika mereka mengalami kesaksian itu di mana istrinya tangannya disembuhkan secara ajaib ketika penyembahan. Dia berusaha mengangkat tangan yang tadinya ditopang dengan tangan kanannya karena tangannya tidak bisa bergerak yang kiri. Tapi ketika dia sedang mengangkat tangan, tiba-tiba dia merasa seperti ada satu tangan yang kuat yang juga membantu menopang tangannya, dan seketika itu juga tangannya sembuh. Ya saudara, kita punya Tuhan yang ajaib dan saya melihat bahwa ya Tuhan tidak berubah.
Tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Yesus itu tetap sama. Saya juga mau beritahu kepada kita semua, sekalipun keadaan di sekeliling kita berubah, sekalipun dunia ini berubah, goncangan sebesar apapun, percayalah kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan janji-janjinya, firman-Nya tidak pernah berubah. Ketika kita sungguh-sungguh saudara mau hidup di dalam perkenanan-Nya, ketika kita mau mencari sungguh-sungguh Tuhan, ya ketika kita memperoleh perkenanan Tuhan, maka semuanya itu menjadi mudah bagi Tuhan. Yang terpenting dalam hidup ini adalah mari kita mengejar perkenanan Tuhan, supaya kita juga boleh mengalami dan memperoleh setiap mujizat-mujizat yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap ya saudara. Saya juga percaya, kayak kemarin saya juga bersaksi apa yang kami alami beberapa bulan yang lalu. Ya, jangan takut saudara. Ya, corona itu ya tidak akan bisa mematikan kalau belum waktunya Tuhan. Jadi ingat bahwa mati hidup itu di tangan Tuhan. Mari kita menjalani hidup ini dengan hati yang terus bersyukur, berkenan kepada Tuhan, dan bukan hanya itu saja, yang hati dan hidup yang terus dipersiapkan. Sehingga kapan saja Tuhan panggil, kita bisa berkata, aku siap. Terima kasih buat kesaksiannya Bu ya, dari Amerika, dari Colorado, saudara, luar biasa. Ya, apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita hari-hari ini sungguh ya luar biasa. Dan biarlah saudara ya, bangsa-bangsa boleh berduyun-duyun datang kepada Kristus. Ya, istri-istri menjadi penolong yang mendoakan suami yang belum bertobat, dan suami-suami juga pasti akan dijamah Tuhan. Kita semua terus sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Sekarang Yeremia pasal 17 ayat yang ke-19. Judul perikopnya adalah Hari Sabat harus dikuduskan. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat. Ya. Kata firman Tuhan di sana, ya. Yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Ayat 20. Katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Ya, ayat 21. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah, 22, janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Ayat 23. Namun mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. 24. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu. Ayat 25 berkata, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem dan kota ini akan didiami orang untuk selamanya. 26. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan, dan dari daerah tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian, dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi 27, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat,
dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang, pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Iya, saudara, seperti yang kita tahu, salah satu perintah Tuhan adalah kuduskanlah hari Sabat. Iya, hari Sabat adalah hari di mana kita tahu bersama Tuhan menyelesaikan pekerjaannya pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu dia berhenti dan dia beristirahat ya dari segala pekerjaannya. Ya, bangsa itu bekerja pada hari Sabat, saudara. Itu padahal adalah hari perhentian mereka. Bukannya memasuki pintu gerbang kota untuk pergi beribadah, ya, mereka malah melanjutkan kegiatan dan kesibukan pekerjaan seperti hari lainnya. Mereka menganggap menghasilkan uang itu lebih penting daripada mentaati hukum Tuhan. Kalau mereka mau bertobat dan mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka, Allah menjanjikan kepada mereka kehormatan di antara bangsa-bangsa. Lebih daripada seabad kemudian ketika Nehemia memimpin orang-orang buangan kembali ke Yerusalem, salah satu reformasi terpenting adalah menegakkan kembali ketaatan terhadap Sabat. Iya, bagi saudara yang pernah pergi ke Israel, kita tahu ya saudara, kalau itu pas di sana kita kena Sabat, itu sampai di hotel-hotel pun itu nggak dapat makan kita ya. Karena memang mereka sangat-sangat menghargai itu hari Sabat di sana. Hari Sabat adalah hari berhenti dari segala yang dikerjakannya. Ya, Tuhan berhenti ketika Dia menciptakan bumi, menciptakan segalanya. Pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti. Dan akhirnya Tuhan juga memberikan sebuah perintah kepada manusia untuk mereka itu menguduskan hari Sabat. Artinya apa? Mereka harus berhenti dari setiap kegiatan mereka. Untuk apa? Hari Sabat itu untuk apa? Ya, untuk mengingat Tuhan. Ya, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari di mana kita itu harus mengkhususkan diri. Pada zaman dahulu, saudara, di sini dikatakan bahwa ketika hari Sabat itu orang-orang akan membawa, di situ dikatakan persembahan melalui pintu gerbang. Ya. Orang datang dari luar kota Yehuda ayat 26 dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin, dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb dengan membawa korban-korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Lah, mereka itu melalui pintu-pintu gerbang kota ini, mereka berarak masuk ke sana untuk apa? Membawa persembahan. Ya, menguduskan hari Sabat. Mereka tidak ada yang bekerja. Ya. Tetapi bangsa ini, saudara, ya, mereka tetap apa yang Tuhan murka dari bangsa ini. Harusnya hari Sabat itu mereka fokus kepada Tuhan. Ya, hari Sabat diberikan supaya manusia itu bisa menghargai bahwa Tuhan sudah memberikan mereka 6 hari untuk bekerja. Ada 1 hari yang mereka harus khususkan untuk mereka mengucap syukur kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka mengingat dan menguduskan Tuhan. Kita tahu bersama ketika Yesus ada di dunia, ya, Alkitab berkata Yesus itu sempat terjadi pro kontra dengan para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara ya. Kenapa? Karena Yesus menyembuhkan beberapa kali orang-orang pada hari Sabat, ya. Bahkan di dalam Injil Matius 12 ya, ayat yang pertama, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 1 di sana di dalam Matius itu dikatakan ya, pada waktu hari Sabat Yesus itu berjalan di ladang gandum karena dia lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ya, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi,
kepadanya, "Lihatlah, murid-muridnya berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Ya, mereka itu melakukan sesuatu, memetik gandum di hari Sabat itu nggak boleh, saudara. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam? Ya, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Ya, ketika Yesus ada di bumi, dia melakukan banyak hal yang bertentangan dengan tradisi pada waktu itu. Salah satu adalah ketika mereka lapar, ya, Yesus dan murid-muridnya lalu mereka memetik gandum pada hari Sabat. Apa yang sedang Yesus katakan kepada orang-orang ini, pada orang-orang Farisi ini? Mereka itu memegang hukum-hukum itu hanya untuk makanya Yesus berkata kepada mereka kan, "Aku menghendaki belas kasihan, bukan persembahan." Yesus sedang memberitahukan begini, jadi gini kata Yesus, bukan soal kamu itu membawa persembahan, tetapi kamu nggak punya belas kasihan, nggak punya kasih kepada Allah, tapi kamu kelihatannya melakukan hukum Taurat, membawa persembahan, tapi itu tidak dilakukan karena belas kasihan. Yesus bilang, kamu nggak baca ketika Daud pernah melakukan hal yang sama, ketika Daud dan orang-orangnya pernah mengalami lapar, orang-orang yang mengikuti Daud itu kelaparan, lalu akhirnya mereka masuk ke dalam rumah Allah. Dan bagaimana Daud mengambil roti yang itu tidak boleh dimakan karena itu roti sajian yang dipersembahkan bagi Tuhan, dimakan sama Daud pada waktu itu. Karena orang-orangnya lapar. Karena belas kasihan maka hal itu terjadi. Jadi saudara, Yesus sedang memberitahukan di sini kepada orang-orang Farisi itu, jangan hanya mentaati hukum yang kelihatannya itu hukum Taurat ditaati, tapi sesungguhnya mereka tidak melakukan sesuatu dari hati yang mengasihi Tuhan. Yesus pernah menyembuhkan orang sakit waktu hari Sabat. Lalu orang-orang Farisi menghakimi dia juga, lihat dia menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Dia mendoakan orang sakit di hari Sabat. Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Yesus berkata kepada mereka tuh waktu itu begini, "Kalau ada anakmu atau keledaimu atau lembu sapimu yang terperosok ke dalam sumur pada waktu hari Sabat, apakah kamu akan membiarkan anakmu itu mati dan lembumu itu mati hanya karena engkau menghormati hari Sabat itu dan engkau tidak mau menolong mereka? Di mana belas kasihanmu? Jangan sampai engkau menyangka engkau sudah rohani karena melakukan hukum itu, tetapi engkau meninggalkan asas-asas dari hati nurani tentang sesungguhnya bagaimana mengasihi Tuhan." Jadi mereka tuh salah kaprah. Hari Sabat itu adalah hari di mana kita ini boleh melakukan sesuatu yang nilainya itu dari sikap hati yang murni. Kalau orang-orang Yahudi itu memang mereka tidak melakukan apa-apa, saudara, sampai lampu aja tuh nggak hidup. Yesus berkata, kalau hari Sabat anakmu masuk sumur, atau keledaimu masuk sumur, atau lembu sapimu masuk ke dalam sumur, dan itu adalah hari Sabat, apakah kamu tidak akan menolongnya? Aku menghendaki belas kasihan daripada persembahan. Saudara mengerti maksud saya Jangan kita hanya melakukan sesuatu yang kelihatannya. Banyak kan sekarang orang merasa beragama, saudara
Ya, ini sama dengan demi membela nama Tuhan dia rela membunuh orang lain. Karena saya ini membela Tuhan loh, membunuh orang lain. Itu kan ya di mana engkau berkata engkau mengasihi membela nama Tuhan tapi engkau membunuh orang lain, itu kan ya aturan dari mana, dan Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu. Masa kamu lihat orang lapar, kamu nggak metiki gandum untuk makan hanya karena engkau menghormati hari Sabat dan engkau membiarkan orang mati? Ya, masa engkau tidak mau menolong anakmu kecemplung sumur karena itu hari Sabat? Jadi Yesus sedang membawa sebuah nilai yang selama ini mereka hanya beribadah secara lahiriah, mentaati hukum secara lahiriah. Maaf, Yesus bilang, kalau sesuatu yang kau lakukan itu tidak lahir dari kemurnian hati, ya untuk apa? Ini sama dengan begini, engkau sih ke gereja seminggu ya 5 kali, atau engkau mungkin melayani Tuhan, tapi kalau engkau tidak melakukan firman dari dasar hatimu, buat apa? Tuhan itu kan Tuhan yang melihat hati, saudara. Ya, karena itu saudara, ya, sebenarnya sebenarnya di sini Tuhan itu sedang menjelaskan kepada mereka ya bagaimana mereka itu harus belajar untuk ya jangan terus cuma uang. Sudah 6 hari engkau diberikan kesempatan untuk bekerja. Hari yang ke-7 itu pakailah untuk beribadah kepada Tuhan. Kuduskanlah hari itu untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan. Sudah cukup, nggak cukup 6 hari bekerja, 7 hari masih dipakai untuk bekerja mencari uang. Bagi mereka uang itu segala-galanya di atas melebihi cintanya kepada Tuhan. Iya, saudara, jadi ya saya mau kita semua menyadari dan kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa apa yang dimaksud Sabat itu, Sabat adalah menguduskan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu setiap hari itu adalah Sabat bagi kita. Artinya apa? Menguduskan Tuhan dalam hati dan hidup kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang Engkau sampaikan bagi setiap kami. Firman hari ini mengajarkan kami bahwa ketaatan itu lebih daripada sekedar kegiatan dan aktivitas kami. Tuhan mau kami melakukan semuanya karena ketaatan. Ya, kami melakukan segalanya karena sikap hati yang benar. Bahkan sekalipun kami tidak melihat pertolongan Tuhan, sekalipun kami tidak melihat jawaban-jawaban doa, kami mau tetap belajar taat Tuhan kepadamu. Kami mau tetap belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Sekalipun kami belum melihat apa-apa, biarlah kami melandasi hubungan kami dengan Tuhan dari sikap hati yang benar. Bukan karena mujizat-Mu, bukan karena pertolongan-Mu, tapi semua karena hati yang mengasihi Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Sekali lagi dengan iman, katakan, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagi
ada Allah lain dalam hidupku, takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu itu yang terbaik bagi kami, rancangan-Mu yang terindah bagi kami. Karena itu ajar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kami membutuhkan mujizat saja, tapi dalam segala waktu ajar kami taat kepada kebenaran-Mu, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Dalam rumah tangga keluarga kami Tuhan, kami mau memulai itu lebih dahulu. Suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, bahkan anak-anak kami juga tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan. Masa depan mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka dalam tangan Tuhan. Sampai pada orang tua kami, kakek nenek kami Tuhan, oma opa, baik yang mereka di usia senja, para single parent juga, biarlah terus menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Kau terus memberkati anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Kami percaya sakit apapun tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba menyerang dengan sakit penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Ampuni dan sucikan kami. Kami berdoa Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terima kesembuhan. Bahkan bagi setiap orang, mereka keluarga kami atau kenalan atau siapapun yang saat ini sedang ikut Mesbah Doa, yang ada dalam tekanan hidup yang berat, yang terlilit dengan masalah hutang piutang, terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak ingin membawa Tuhan sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kami. Kami yang ada dalam pergumulan yang berat, kami tahu Tuhan sanggup melepaskan, yang terikat dengan narkoba, minuman keras, judi, rokok. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi orang yang mau. Waktu kami mau, Roh Kuduslah yang bekerja. Bagi setiap SMS, telepon yang sudah masuk Tuhan, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hamba-Mu sangat terbatas untuk menjawab satu persatu. Tapi Tuhan sanggup. Engkau yang melihat Tuhan setiap umat-Mu yang punya pergumulan. Biar mereka boleh datang secara pribadi kepada Tuhan dan mengalami Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus memberkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam kekurangan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan dan sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat diandalkan. Bahkan bagi setiap mereka yang merindukan punya keturunan, Tuhan berikan keturunan ilahi. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dibukakan setiap kandungan yang tertutup, sehingga lahir anak-anak yang takut akan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Memberkati bangsa dan negara Indonesia. Shalom Indonesia, hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala yang ada di setiap daerah wilayah. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Engkau terus memberkati TNI Polri Tuhan yang berdiri di garis terdepan, menjaga NKRI dalam satu kesatuan. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala roh-roh kekerasan, roh-roh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mencari kepentingan diri di atas bangsa ini, untuk mengacaukan bangsa ini. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati TNI Polri terus ada dalam satu kesatuan, sama-sama berjuang membawa NKRI ini di dalam Engkau Tuhan, bahkan dalam satu kesatuan. Terus memberkati juga Bapa untuk setiap tim medis yang ada ya di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Mereka berdiri di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus hidup mati kami ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup Bapa melepaskan setiap anak-anak-Mu yang sedang terjangkit virus corona, diberikan kesembuhan, kesehatan. Bahkan kalau sudah waktunya kami dipanggil Tuhan, COVID hanyalah salah satu cara. Tapi kami percaya kehidupan yang kekal dalam Engkau. Kami tolak segala kematian massal di dalam nama Yesus. Kami meminta kesembuhan massal terjadi
Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terus memberkati bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia yang saat-saat ini sama-sama berdoa di Mezbah Doa, yang ada di luar negeri, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau Tuhan yang sanggup dan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas setiap kami. Terima kasih buat malam ini Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mezbah Doa ini agar semua orang juga boleh mendapatkan berkat. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.